bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Dia bilang jangan berkoar-koar di sosial media. Apa bedanya dengan Anda yang berkoar-koar di sosial media gitu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel dimanapun berada, semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Vina. Di video kali ini, yaitu semakin memanasnya Frans terhadap Pitra, di mana Pitra ini menanggapi kesaksian Frans ini. Katanya jangan hanya berkoar-koar di media sosial. Dan kesaksian Frans ini dianggap atau dicurigai oleh Pitra yaitu ada oknum yang membayarnya. Nah, dikutip dari TV One, mari kita simak tanggapan tentang kesaksian yang bermunculan oleh Pitra. Ini dia tanggapannya. Ini dia videonya. Pitra Romadhoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana sudah di sebelah saya saat ini. Bang Pitra, terima kasih lagi waktunya untuk fakta ya Bang ya. Oke, langsung saja Bang Pitra. Kemarin kami habis bertemu ya dengan salah satu teman dari Eki, begitu. Selama ini mungkin yang banyak bersuara adalah rekan-rekan atau juga keluarga dari pihak Vina. Kemarin menceritakan bahwa sebelum kejadian di tanggal 27 tersebut, almarhum Eki ini sempat minum minuman keras dan juga, mohon maaf, ini mengkonsumsi obat terlarang. Tapi tentu saja kita tidak menyoroti apa perilakunya, tapi lebih ke dampaknya, Bang. Akhirnya banyak spekulasi apakah betul bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Eki ini juga bisa jadi menjurus ke kecelakaan lalu lintas, Bang. Karena yang dipermasalahkan selama ini kan itu, ada kemungkinan dugaan kecelakaan lalu lintas, kemudian juga jika kita lihat kondisi motornya seperti yang Bang Pitra katakan, sebenarnya juga baik-baik aja gitu loh. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras, ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Sekalipun temannya ini mengaku ada bukti-bukti ya Bang ya, artinya nggak hanya satu orang begitu, ada yang sosok yang kemudian ini mengaku sempat diajak, diberikan, dan juga bahkan membeli di lokasi tersebut. Ini seperti apa Bang Pitra? Nggak hanya satu orang Bang? Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Oleh siapa? Ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku temannya terbukti, ya ya siapa namanya? Si Frans ini, ya, tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Dan itu tidak ada di tahun 2016 ya? Iya. Sudah dipastikan ya Bang? Sudah diotopsi. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Oke. Tadi Bang Pitra sempat menyebutkan barang bukti begitu ya Bang ya. Ada sepeda motor yang sebelumnya mungkin sempat kita bahas Bang di episode fakta sebelumnya. Kemudian Bang Pitra juga menunjukkan kepada saya kondisi helm ya Bang ya, pada saat itu tampak belakang. Nah kebetulan ini rekan dari Eki Bang, pemilik dari helm tersebut, ini sudah menunjukkan kepada kami tampak depannya yang ternyata dalam kondisi pecah atau rusak parah sebenarnya Bang. Mohon maaf. Penyidik tidak melihat serpihan helm itu, dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini.
Di bagian depan. Di bagian depannya masih ada busanya itu. Gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Ini Tiara, ini kan pembunuhan berencana, pembunuhan yang direncanakan gitu loh. Masih niatin itu ya? Nah, putusan hakim itu ya konsisten, itulah pembunuhan berencana. Makanya mereka sangat ahli sekali dalam hal melakukan tindak pidana ini, sehingga hakim memutuskan penjara seumur hidup. Nomor 16 itu terpidananya itu adalah Saka Tatal sendiri. Putusan nomor 3 itu terpidananya ada Ripaldi dan satu lagi kawannya. Kalaupun mereka melakukan PK silakan saja, tapi yang kita sesalkan ini mereka melakukan PK tapi mereka melakukan fitnah. Iya, terhadap Ibtu Rudiana. Nah, itu dia tanggapan dari Fitra tentang kesaksiannya Frans. Namun, dikutip dari channelnya Setia Bonar 17, Frans juga menanggapi tentang tanggapan si Fitra ini terhadap dirinya. Bahkan dia menjawab bahwa Frans tidak berkoar-koar hanya di media. Dia sudah diperiksa oleh Bareskrim, tim sus Bareskrim 2 bulan yang lalu. Nah, tidak sampai di situ, Frans mengajak atau sudah emosi ingin cepat-cepat duel di atas ring bersama Fitra. Nah, dan Frans juga meminta dukungan atau meminta support atau sponsor dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak di channelnya, dikutip dari channel Setia Bonar 17. Ini dia videonya. Mika kalau nggak salah dasarnya itu, bahan dasarnya. Iya. Oke. Itu sih kalau menurut gue bang. Berarti kepastian yang dibilang pengacara itu? Iya, makanya dia bilang tentang helm dia yang dibilang helmnya katanya nggak hancur. Gue sambil ngerokok ya bang. Iya. Sambil ngerokok. Kata dia helm nggak hancur gitu kan. Gue mau nanya lagi sama Bang Fitranya, yang menurut Bapak itu hancur itu yang seperti apa gitu? Iya. Karena ini udah ada buktinya juga. Udah ada buktinya juga dan itu tidak apa ya dibilang tidak layak untuk dipakai lagi kalau sudah seperti itu kondisinya gitu. Iya. Satu balik lagi kalau memang dibilang tidak rusak, itu berarti helm balik ke tangan gue dong bang. atau ya, cepat harusnya kalau memang helm tidak rusak. Iya, kalau helm tidak rusak balik lagi ke tangan gue dong harusnya. Gitu. Jadi udahlah gitu loh, akuin aja lah. Bahkan jadi kayak gimana kalau gue bilang ya, kalau menurut gue udah terlalu banyak drama sih menurut gue di sini, terlalu banyak nggak selesai kasusnya gitu loh, malah makin ribet. Jadi kalau kayak soal helm lah nggak hancur, motor nggak hancur gitu kan, gue punya bukti, gue siap untuk berdebat gitu loh. Tapi gini, balik lagi kayak kalau untuk didebatin juga kayak pengacaranya Pak Rudiana si Fitra masih ngotot untuk dengan berpedoman sama kata-kata inkrah dan segala macam itu gitu. Ya susah juga gitu loh meyakinkan orang lain seperti itu gitu loh. Gue punya fakta, gue punya bukti helm itu dan bisa diuji juga kalau emang misalnya ada sidang itu bisa mungkin diundang saksi ahli-ahli foto gitu kan untuk menguji kerusakan helm itu di mananya gitu kan, kebenarannya lagi. Iya, kebenarannya boleh kok gitu. Tapi memang gini gue bilang, kalau gue biasa street fight maksudnya gini, nyelesain masalah itu memang di jalan dan gini loh, secara jantan kalau menurut gue ya bang. Makanya kalau untuk debat gue siap, gue siap, untuk fight pun gue siap gitu loh. Waduh, panas banget lu ya. Iya bang, jadi kayak kok makin kesini makin, kata dia bilang ini saya curiga orang suruhan katanya. Iya. Orang ciptaan kata dia gitu kan. Gue disuruh sama siapa? Gitu. Sedangkan dari pihak penyidik yang bersangkutan di 2016 aja nggak pernah nemuin gue gitu loh di 2016. Gue baru nemuin diperiksa dan segala macam itu tahun 2024 gitu loh. Oke. Jadi
dia bilang gue orang suruhan dan segala macam, orang ciptaan gitu. Siapa yang Anda maksud gitu loh? Saya dan juga teman-teman saya yang teman-teman Eki yang terakhir bersama Eki kah gitu. Siapa yang menurut Anda orang suruhan itu gitu loh? Ya, Kami bisa benar kok membuktikan gitu loh. ya ada juga ini apa ya bukti-bukti foto-fotonya Iya, kan. iya bang, betul. Jadi eh beliau bilang ini jangan asal bunyi. Gue punya ini kok, gue punya bukti kok gitu loh. Kalau helm Ya, itu memang rusak bagian depannya, ya. itu helm hancur loh, maksudnya rusak loh statusnya gitu. Bukan kalau misalnya dibilang nggak rusak itu berarti masih layak pakai dong, dan Ya. itu barang bisa Udah balik lagi dibalikin tangan langsung gue ke doang. kau kan. Iya, Iya sih. gitu. Tapi dari foto itu sih udah kayaknya udah jelas sih kan bahwa memang helmnya rusak kan. Iya bang, Biarkan aja netizen yang menilai kan. iya. Jadi memang itulah siapalah yang bisa memfasilitasi gue buat bertemu sama si Fitra ini, pengacara Pak Rudiana gitu kan. Waduh. Dan gue mohon juga kalau untuk Faik yang terhormat Pak Deddy Mulyadi untuk jika berminat untuk mensponsori. Saya sangat mengharapkan itu Pak, untuk bertemu dan fight dengan eh, Pak Fitra selaku pengacara Pak Rudiana. Kenapa harus fight? Jangan langsung fight. Kalau kalau gue bang, Ya. itu maksudnya gini, kalau gue kayak gitu gitu loh. Kalau gue Hmm. biasa menyelesaikan masalah memang dengan kalau menurut gue ya, Ya. dengan perkelahian gitu loh, menurut gue gitu. Tapi harus sportivitas juga, harus di atas ring. Ya itu makanya gue bilang, kita tarung, kita main di atas ring. Ini apa ya, gue tantang dengan terbuka ya. Kalau memang dia siap dan bersedia gitu loh. Gue sangat ingin gitu loh fight dengan Bang Fitra itu gitu loh. Berarti laki lah ya. Laki lah, laki. Main kita. Orang Medan kan? Sama-sama orang Medan kita. Wah, Kan gitu. ngeri kali kok ya. Langsung fight-fight aja. Mm-mm. Jadi menurut gue gini, kalau misalnya didebatin pun, kalau beliau tetap aja berpedoman sama perkataan inkrah dan segala macam, gini, jadi di 2016 itu kan saksi-saksi yang dihadirkan dan alat bukti yang dihadirkan itu kan nggak semuanya, belum semuanya gitu loh. Kayak termasuk gue juga pribadi yang menyaksikan dan mempunyai helm itu kan nggak diselidikin gitu, nggak ada disambangin sama polisi, nggak ada dimintain keterangan, nggak ada loh. Jadi menurut gue dia selalu bertahan di statement soal inkrah dan segala macam itu, balik lagi kayak kita punya bukti kok, kita punya kayak yang baru-baru ini kayak saksi AR dan segala macam itu masih bilang dia sama Eki, mereka bertanggung jawab atas keterangannya gitu loh. Dan yang dibilang si Fitra, dia bilang jangan berkor-kor di sosial media. Apa bedanya dengan Anda yang berkor-kor di sosial media gitu loh, di TV? Bahkan bisa dibilang Bang Fitra duluan kok yang muncul di TV dan bikin berita kalau helm tidak rusak gitu loh. Iya. Kan gitu. Jadi Gokil. soal keterangan saya itu yang saya pertanggungjawaban di Bareskrim Tim Sus itu udah saya sampaikan dari 2 bulan yang lalu gitu. Saya sekarang baru muncul. Kalau soal keterangan udah saya sampaikan gitu. Jadi bukan cuma cuap-cuap di sosial media, saya udah menyampaikan. Dan gue akuin humanis mereka, para Tim Sus itu. Mereka humanis, sangat modern lah dibilang omongannya juga. Dia bisa ngobrol sama anak-anak umur Gen Z kayak sekarang gitu, kayak gue gitu kan. Lagian Pak Kapolri juga bilang kan kasus ini diusut dengan cara terbuka gitu. Itu aja sih bang, kita tunggu hasilnya. Lagian gini, semua keterangan, semua yang dikumpulkan saksi-saksi teman-temannya Eki, bukan cuma dari sisi Vina doang, dari teman-teman Eki juga dikumpulin, udah di apa namanya, sudah diselidikin sama tim sus Bareskrim itu kan, udah dikumpulin semua kok gitu loh. Jadi kita tinggal tunggu rilisnya aja, mereka rilis gimana gitu, apa yang benar itu pembunuhan atau kecelakaan gitu. Baik lagi gini, gue mau nagih yang soal 12 juta yang dia bilang kalau bisa membuktikan kecelakaan. Kita tunggu hasil rilisnya polisi kah untuk menagih itu atau gimana gitu. Tapi kalau untuk soal fake, ya kalau gue bilang sekarang secepatnya ya, kalau gue bilang Langsung fight. iya gitu loh. Gokil. Emosi kali kok ya.
Iya bang, Waduh, ini tantangan terbuka gitu loh. Kalau emang beliau bersedia, begitu bang. gokil, gokil, gokil buat Prans. Keren sih kau. Bisa Hmm. seterbuka ini. Jadi udahlah, nggak usah ada yang umpet-umpetin lagi lah, terbuka lah gitu loh. Jadi nggak usah kebanyakan drama gitu loh, nggak usah nyari panggung segala macam gitu loh. Jadi biar almarhum juga tenang di alam sana gitu loh. Soalnya kasihan loh almarhum nggak tenang. Kayak di sini gue bisa di sini juga karena dorongan satu memang tulisan hati gue untuk berbicara sebenarnya gitu kan. Iya. Kedua memang netizen yang mendukung untuk ayo bang Speak up. speak up dan berkata jujur soal ini gitu kan. Gue nggak takut. Kalau dibilang sekarang kenapa banyak yang bilang kenapa sampai sekarang belum didampingin pengacara, sudah banyak yang menawarkan diri untuk ngedampingin gue tuh udah banyak bang, Udah banyak. udah banyak dari Pradi sekalipun udah banyak. Gue yang nolak, gue nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum, menurut gue belum diperlukan kalau gue punya pengacara Didampingi gitu. pengacara ya. Ya tapi jangan salah, keluarga gue banyak pengacara gitu loh. Jadi kenapa gue alasan gue berani sampai sekarang di sini ya, di belakang gue banyak gitu loh. Oke, oke, oke. Keren, keren. Keren sih. Keren kau Prans. Gokil. Konsul juga sama Ya. keluarga gimana ini gitu kan, gue selalu gue konsul terus kalau soal hukum gitu. Kenapa gue itu yang bikin gue berani buat speak up gitu loh bang. Iya. Gue berbicara apa adanya dan sebenarnya gitu kan, apa yang gue rasain, apa yang memang benar-benar kepemilikan gue juga gitu kan. Iya. Itu benar gitu. Teman-teman gue juga masih bisa nyaksin kalau emang itu benar helm milik gue dan sepatu gue. Iya. Banyak kok saksinya gitu. Itu aja sih bang. Itu sih kalau dari saya tetap mendukung kau. Ya, mendukung ya selagi jalan yang benar, kita semua mendukung kau Prans. Uh, Baik lagi gini bang, lu sebagai CEO Toba Fight, Ya, jadi kalau gua memang berencana untuk menantang secara terbuka saudara Fitra sebagai pengacaranya Pak Rudiana oke. untuk fight di event Toba Fight di volume 2-nya lu bang. Kira-kira lu bersedia apa enggak untuk memfasilitasi itu? Oke, bersedia asalkan Pak Fitranya setuju, kalian sama-sama sepakat kan, Hmm? boleh-boleh aja. Tapi biasanya sih untuk fight di atas ring itu harus sesuai berat badan. Kalau itu nggak masalah sih bang. Tapi kalau kalian berdua tidak mempermasalahkan itu, Ya. oke-oke saja. Saya sebagai CEO Toba Fight siap Siap untuk berarti bang, memfasilitasi. fasilitasi kalian. Oke, Siap untuk menaikkan kalian ke atas ring. oke, baik. Kalau memang itu permintaan kalian, kalau contoh si Pak Fitranya setuju, kau setuju, boleh-boleh saja, oke-oke saja. Nah itu makanya sekarang kita balik lagi. Di sini gue mau ngomong untuk yang terhormat Bapak Deddy Mulyadi, Oke. bersediakah untuk mensponsori apa ya dibilangnya fight ini gitu loh. Oke. Oh, jadi sponsor gitu. Iya, bersedia atau tidak? Saya sangat mengharapkan itu sih kalau menurut saya. Oke, kalau sponsor sih pasti ada sponsor. Tapi kalau memang ada lagi yang mau masuk mensponsori, enggak, gitu? kenapa enggak kan? Kita terima-terima. Oke, betul. Kita terima, mau siapapun kita rangkul. Siap. Tapi cukup berani kau. Serius. Berani kali kau, Bos. Oke. Kalau gue emang kayak gitu bang, biasanya gini, ya soal hukum memang gue buta, tapi Ya. gue bukan bodoh orangnya gitu kan. Jadi kalau dibilang kenapa cara menyelesaikannya harus fight, gini loh, kalau untuk debat beliau masih tetap bertahan dengan kata-kata inkrahnya, ya udah ayo fight aja gitu loh, biar kita buktiin Secara sportif, ya, secara secara sportif di atas ring. dan laki. Laki banget itu menurut gua, dan Medan banget main kita di ring gitu loh Anak menurut Medan, gua. sama-sama Medan. Medan ini bos, Andi 378 hancur demi kawan. Ada lagi yang mau sampaikan? Gua rasa cukup sih bang, Sampai situ aja. sampai situ aja. Oke, kita tutup aja ya. Siap. Thank you
Nah, itu dia guys, dua video sekaligus, yaitu video tanggapan Fitra yang ditanggapi oleh Frans. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah berani Fitra ditantang duel sama Frans? Kita tunggu jawaban Fitra. Bagaimana? Apakah dia berani duel di atas ring bersama Frans? Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Untuk lebih jelasnya silahkan simak dan tonton di TV One di Tim Fakta dan Setia Bonar 17. Di situ videonya Frans menanggapi pernyataan Fitra. Video dari saya, tentu saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa sholat.